Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Delta Pratama. NPM saya 234111141. Saya dari kelas manajemen 23B. Saya di sini akan menyampaikan materi kepemimpinan. Apa sih itu kepemimpinan? Kepemimpinan adalah sebuah kekuatan atau kemampuan yang ada di dalam diri seseorang. Sikap kepemimpinan tersebut digunakan ketika memimpin. Salah satu pengaruh yang ditimbulkan dari sikap kepemimpinan tersebut adalah dapat mempengaruhi seseorang. Pengaruh yang diberikan ini dimaksudkan di dalam sebuah pekerjaan atau organisasi. Hal itu dikarenakan umumnya sikap kepemimpinan dibutuhkan seseorang dalam memimpin sebuah pekerjaan atau organisasi. Tujuan dari sikap kepemimpinan tersebut adalah untuk mencapai sebuah target atau goal, baik di bidang pekerjaan atau sebuah organisasi. Selalu ada target yang ingin dicapai. Target-target yang sudah ditentukan tersebut dapat terlaksana karena adanya sikap kepemimpinan. Pengertian kepemimpinan menurut para ahli. 1. Wahjo Sumijo. Kepemimpinan menurut Wahyu Sumijo pada hakikatnya merupakan sesuatu yang melekat di dalam diri secara pemimpin. 2. Sutarto Wijono. Arti kepemimpinan menurut Sutarto adalah sebuah rangkaian aktivitas penataan. Aktivitas tersebut berupa kemampuan seseorang dalam mempengaruhi perilaku orang lain. 3. Mujiono. Menurut Mujiono, kepemimpinan atau leadership sebenarnya adalah akibat dari pengaruh yang terjadi secara satu arah. 4. Sondang P. Siagian. Kepemimpinan bisa diartikan sebagai sebuah kemampuan yang dimiliki seseorang. Kemampuan tersebut ada ketika menjabat sebagai seorang pemimpin di dalam organisasi tertentu. 5. Imam Mujiono. Pengertian kepemimpinan menurut Imam Mujiono adalah sebuah kemampuan yang dimiliki dalam memberikan pengaruh satu arah. Aspek penting kepemimpinan. 1. Seorang pemimpin harus melibatkan orang lain. Orang lain yang dimaksud di sini adalah sebagai pengikut, bawahan, atau anggota-anggota kelompok. Kesediaan dari anggota kelompok dalam menerima sebuah arahan dari pemimpin tentu akan membantu. Melakukan hal tersebut akan membantu menegaskan status pemimpin. 2. Kepemimpinan mencakup distribusi kekuasaan. Aspek kedua, kepemimpinan mencakup distribusi kekuasaan yang tidak sama di antara pemimpin dan para anggota kelompok. Maksud dari aspek ini adalah anggota kelompok tetap memiliki kuasa di dalam sebuah organisasi. 3. Kepemimpinan sebagai kemampuan dalam menggunakan kekuasaan. Aspek ketiga dari kepemimpinan adalah sebagai kemampuan dalam menggunakan berbagai bentuk kekuasaan. Kekuasaan yang dimiliki oleh seorang pemimpin umumnya akan digunakan dalam memengaruhi perilaku anggota kelompoknya. Hal itu dilakukan melalui sejumlah cara. Teori kepemimpinan. 1. Great Man Theory. Great Man Theory
yang dikenal sebagai teori orang hebat ini berkembang sejak abad ke-19. Teori ini membuat asumsi mengenai sifat kepemimpinan dan bakat kepemimpinan. Teori ini menyebutkan bahwa hal-hal tersebut dibawa seseorang sejak orang itu dilahirkan. 2. Teori gaya dan perilaku. Teori kepemimpinan berdasarkan gaya dan perilaku ini disebut sebagai kebalikan dari teori orang hebat atau great man theory. Teori berdasarkan gaya dan perilaku ini menyatakan bahwa pemimpin yang hebat itu dibuat. Teori ini menjelaskan bahwa pemimpin yang hebat itu bukan berasal sejak mereka dilahirkan. 3. Trait teori. Trait teori juga sering disebut sebagai teori sifat kepribadian. Teori ini meyakini bahwa seseorang yang dilahirkan atau dilatih menggunakan sebuah kepribadian tertentu, maka mereka akan menjadi unggul dalam peran kepemimpinannya. 4. Behavioral theories. Teori kepemimpinan behavioral theories ini adalah reaksi dari trait teori. Behavioral theories atau teori perilaku ini menghadirkan sudut pandang yang baru mengenal kepemimpinan daripada karakteristik fisik, mental, dan sosial dari seorang pemimpin. Teori ini memberikan perhatian pada perilaku para pemimpin itu sendiri. 5. Kontingensi teori. Kontingensi teori menganggap bahwa tidak ada cara yang paling baik untuk menyatakan dan memimpin. Teori ini menganggap bahwa setiap gaya pemimpinan harus didasarkan pada kondisi dan situasi tertentu. Atas dasar teori kontingensi ini, seseorang akan mungkin dapat berhasil tampil dan memimpin dengan sangat efektif pada situasi, kondisi, dan tempat tertentu. 6. Teori Servan. Teori kepemimpinan selanjutnya adalah teori Servan. Dalam bahasa Indonesia disebut sebagai pelayan. Teori ini pertama kali diperkenalkan pada awal tahun 1970-an. Teori ini meyakini bahwa seorang pemimpin yang baik adalah pemimpin yang dapat bertugas melayani, menjaga, serta memelihara kesejahteraan fisik dan mental para anggota atau pengikutnya. 7. Teori transaksional. Transaksional berasal dari kata dasar transaksi. Teori ini menggambarkan sebuah gaya kepemimpinan yang berdasarkan pada perjanjian atau kesepakatan tersebut dibuat seseorang dengan orang lain. Sekian materi yang saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan di hati. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.